Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, walaupun secara tidak berniat, tidak sengaja, tapi demikianlah namanya rezeki. Rezeki itu diberikan kesempatan beramal saleh. Alhamdulillah. Saya cuma mau menjemput baju tapi berniat salat di sini. Alhamdulillah, tapi ada yang lebih mulia dari itu. Baik. Surah yang baru saja dibacakan adalah surah terpendek di dalam Al-Quran. Dan beberapa pekan ke depan bagaimana mewujudkan, membuktikan ketakwaan kita dengan mengamalkan surah ini. Ya, kita sudah pada tahu bersama pada surah ini terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Sesuatu sedikit yang baru dan kita bisa memikirkan, merenungkan, karena kita ditantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, apakah kamu tidak mengetahui. Ada tantangan di sini sedikit terkait dengan pengetahuan Allah yang diberikan kepada manusia yang bersifat umum. Apa itu? Matematika. Baik. Surah ini terkait dengan bilangan 10. Bilangan 10. Dalam bahasa Inggris desimal. Ya. Apa itu? 10 di dalam matematika adalah sebuah bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan sesuatu kuantitas yang sangat besar. Ya. Salah satu contoh, 10 pangkat 1 itu berarti 10. 10 pangkat 2 maksudnya 2 nolnya 100. 10 pangkat 3, 3 nolnya 1000 masih bisa. Pangkat 4, 4 nolnya 10.000. Pangkat 6, 1 juta. Pangkat 7, 10 juta. Pangkat 9, 1 miliar. Ya, 1000 juta. Nah, bagaimana kalau 10 pangkat 100.000? Ini dalam matematika saja tidak punya nama lagi, Pak. Saking besarnya. Nah, di ayat pertama dikatakan bahwa nikmat Allah itu yang diberikan sangat banyak. Nah, tidak bisa dihitung. Di ayat lain dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maksudnya apa? Jangan coba-coba mau melihat bilangan akhir dari sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Tidak mungkin. Kalau ada alat komputasi rusak semua baru tidak akan terhitung. Ya. Tidak ada alat secanggih apapun yang bisa melihat berapa jumlah nikmat yang kita peroleh. Jadi inilah sebabnya Allah telah mendesain ilmu matematika 10 itu menyatakan itu. Kalau sudah tidak bisa lagi 10 pangkat sekian. Terhinggalah namanya. Ya. Baik. Apakah kebetulan atau tidak? Kalau bapak-bapak sudah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya saja orang matematik heran pertamanya. Di ayat pertama, huruf hijaiyah itu ada 10, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Ya, kalau alifnya double 1 kali saja dihitung. Jenis hurufnya ada 10. Saya sudah teliti, oh memang 10. Ya. Jadi tidak usah kita hitung karena waktu. Ya. Apakah kebetulan? Pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, 10 lagi. 10 lagi. Dan
Masya Allah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, 10 lagi. Dan sampai Islam ini masih ada di dunia ini, kapan diwujudkan? Tanggal 10 Zulhijjah. Tidak pernah berubah. Jadi berkait dengan bilangan 10. Nah, inilah kemahakuasaan Allah, maha hebatnya ilmu Allah. Jangankan isinya, Pak. Ya, simbol-simbol saja, angka-angka saya sudah membuat kita terheran-heran gitu. Pasti by design. Bukan kebetulan. Nah, tentu saja kita kan sudah membahas di sini tentang saya masih ingat Pak Ustaz, Qul huwallahu ahad itu 4 ayat dengan 5 kali 1. Itu kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan bisa terkesan buat kita bahwa semakin kita melihat kekuasaan Allah, semakin bertambah-tambahlah ketakwaan kita. Nah, ya tentu intinya ialah karena nikmat yang banyak itu, maka disuruh kita berkurbanlah. Ya. Nah, jadi kurban itu untuk kita sendiri, dipersembahkan kepada Allah, dan salatlah. Maksudnya di sini salat Idul Adha. Nah, adapun orang-orang kafir itu yang tidak bisa mendapat rahmat, terputus rahmatnya. Saya pikir itu inti daripada surah ini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait hal ini, insya Allah mari kita sama-sama mendiskusikan. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mungkin singkat saja. Saya tertarik dengan ke-10 tadi itu. Jadi usaha manusia itu yang berusaha untuk mencari nafkah dan lain-lain sebagainya, seluruh kehidupan di dunia ini itu angka 10 yang bekerja. Tangan, kedua tangan, dan kedua kaki. Kalau ini dua-duanya tidak ada, tidak bisa kita kerja apa-apa. Saya kira untuk itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Topik kita kali ini sangat menarik buat saya dengan angka 10 itu. Dulu ketika kita sekolah di SD di tahun-tahun 60-an, kalau kita dapat angka 10 dari pelajaran itu, di papan tulis ditempel di muka begini. Begitu hebatnya itu angka 10 ya. Itulah angka yang paling tinggi di sekolah. Dapat berapa kok tadi? 10 Pak. Itu berarti hebat ya. Berarti dia termasuk orang hebat. Jadi ayat tadi itu yang dikemukakan menarik sekali karena ini menyangkut hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Inna a'tainakal kautsar. Tidakkah telah kuberikan kepadamu banyak Muhammad? Jadi so banyak yang diberikan sama kita. Tak terhingga, tak terhitung ya. Nikmat Allah itu. Maka sembahlah Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sembah Tuhanmu, hablum minallah, berkurban hablum minannas. Dan juga sekaligus hablum minallah ya. Itu dia punya. Jadi kalau menurut saya ini merupakan inti dari agama. Karena itu menyangkut hablum minallah, hablum minannas. Ya. Kemudian sesudah itu ya maksud Anas tadi lagi ya, apa namanya? Surat Ikhlas ya. Nah, itu juga inti daripada agama. Karena di Islam ini sebenarnya isi Al-Qur'an kita itu menurut saya itu ada 2. Perintah dan larangan. Jadi kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan, saya kira sudah luar biasa itu, ya. Karena mungkin ada juga orang bisa melaksanakan perintah tapi rajin juga melaksanakan larangan. Nah, kan ini jadi posobalinnya juga ada. Nah, ini. Jadi menurut saya hubungan sesama ini perlu memang apa namanya diperbaiki satu sama lain karena berkait dengan akhlak manusia dan berkait juga dengan hubungan sesama kita manusia ini. Karena ibadah ini
mencakup dua tadi itu ya, ke atas dan ke samping, kiri kanan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan di bumi ini, dunia ini sebagai tempat persinggahan. Ya, sebagai tempat persinggahan. Karena dunia ini adalah sementara, maka banyak sekali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Tadi disebutkan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi suruh kita berpikir, apa kamu tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di bumi ini sekarang? Ya kan? Jadi contoh-contoh Allah sudah berikan. Saya ada teman di Singapura itu hari, saya ketemunya di Malaysia. Dia bilang, I don't believe God. Saya tidak percaya Tuhan. I only believe the power of people. Saya hanya mempercaya kekuatan manusia. Karena dia selalu mau melihat Tuhan dengan mata kepala. Jadi dia tidak percaya. Mana itu? Padahal di Al-Quran selalu menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Bagaimana bumi ini berputar, kemudian matahari timbul, dia timur, terbenam di barat dan segala macam. Siapa yang ngatur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu sistemnya dia sudah bikin sedemikian rupa untuk apa? Untuk kepentingan hambanya, manusia, dan semua ada yang di bumi ini. Ya. Bagaimana air itu turun dari langit ke bawah, menyuburkan tanaman, kemudian tumbuh, dimakan oleh manusia, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekira anunya. Jadi intinya adalah bahwa ayat ini merupakan pasangan daripada inna atainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sa'nika wal-abtar. Pasangannya itu waktu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun. Artinya ini juga menyangkut hal-hal yang banyak besar. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sesuatu yang luar biasa, tak terhitung jumlahnya. Jadi ada ulama yang selalu kalau dia sholat, dia membaca Lailatul Qadar, dia baca juga ayat tadi itu sebagai pasangan begitu ya. Nah, ada begitu. Dan saya kira bagus kalau memang dia. Cuma imam-imam tertentu yang mungkin yang bisa ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini, Prof. Karena ini baru saya perhatikan. Setelah saya lihat tadi itu, rupanya di sini bukan hitung per angka jenisnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dihitung setiap huruf itu sampai dengan 19. Kalau di sini hurufnya. Dan itu ada 3 huruf itu saya lihat itu. Ini yang sama ini. Karena dia saling berganti. Dalam bahasa Arab disebut dengan huruf illah. Jadi satu huruf yang berpenyakit yaitu ya, waw, dan alif. Itu dihitung satu itu. Jadi saya lihat ada 3. Kalau kita sulit lebih. Tapi kalau kita memakai jenis ini 10. Nah, ini luar biasa ini. 10. Jadi dan Allah berbicara tentang yang banyak dalam surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek. Karena surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah 3, minimal 3. Tidak ada yang 2, minimal 3. Kenapa 3? Karena kita hidup di alam ketiga. Yang pertama itu adalah di alam arwah. Arwah. Kemudian kita di alam rahim. Dan kita di alam ketiga. Syahadat. Jadi ini di alam ketiga, makanya banyak hitungan 3. Kalau kita berlomba 1, 2, 3 lari. Kemudian kita akan menuju ke alam keempat, alam maut. Alam maut itu satu alam juga, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian kita menuju ke alam barzah, alam kelima. Kemudian kita melangkah kelanjutnya kepada masar, alam ke-6. Dan weekend akhir pekan adalah alam ke-7, surga atau neraka. Jadi 7, jadi hitungan 3 itulah kita ada di dunia ini, makanya banyak hitungan 3. Dan Allah membuat surat terpendek minimal 3. Luar biasa. Sekiranya hanya itu saja ini. Saya baru memperhatikan ini dan terima kasih nih. Bisa ada tambahan sedikit? Ya, silakan. Baik. Nah, ini juga kita tidak boleh
mengikuti secara ilmiah saja orang-orang Barat. Yang sesungguhnya kita harus lihat bahwa ini ciptaan Allah yang disuruh kita perhatikan dan itu bersifat universal. Tiga itu obat kuat. Ya, tiba itu obat kuat Pak. Jadi sebelum ada teknologi, kalau orang mau lari, satu, dua, tiga, ya, maka energi itu terkumpul di situ. Atau ada barang mau diangkat, rumah atau apa dulu, satu, dua, tiga. Ya, di tiga itulah berkumpul energi. Ya, jadi kalau angka tiga tidak terangkat, apalagi kalau sudah lewat satu, dua, tiga, empat, loyo kembali. Ya, satu, dua belum. Di tiga itu. Nah, itu untuk angka tiga. Nah, ibarat manusia, bilangan-bilangan juga punya kelebihan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua punya kelebihan. Tapi saya pikir tidak perlu dibahas dulu di sini. Tapi saya masih teringat juga Pak Is menjelaskan sesuatu yang baru bagi saya itu runtutan ayat Al-Fatihah itu kan. Kita kan sudah bahas di sini. Alhamdulillah. Kita juga sudah bahas beberapa surah yang lain. Utamanya itu tadi Qul huwallahu ahad juga. 5 yang 1 tetapi 4 ayat. Nah itu. Nah, lantas kurban ini tentu saja secara umum di Al-Quran sebagai bagaimana operasionalnya, tentu itulah Rasulullah diutus. Bagaimana operasionalnya? Jadi ontologinya ada di sini. Artinya apa sih itu berkurban? Ya. Terus epistemologinya, bagaimana cara-cara berkurban? Nah, ini tentu harus diikuti Rasulullah karena tidak ada di Quran. Nah tentu kita akan melihat fikih-fikih misalnya belajar di situ harus belajar terus. Nah kita kalau melihat sesuatu di kampung misalnya cacat tidak ada telinganya, itu kan melanggar misalnya cacat pincang, nyata pincangnya, nyata sakitnya itu sapi atau kambing, tidak boleh. Nah, ini kan. Tapi kalau saya pernah lihat kalau ompong bisa sih. Ya, tapi kalau umurnya juga kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun minimal. Kalau unta 5 tahun. 5 tahun itu dengan 10 orang berkumpul. 10 orang. Kalau sapi atau kerbau ternyata kerbau 7. Kambing 1 dengan umur 1 tahun. Nah, boleh 6 bulan tapi domba. Inilah epistemologinya. Maksudnya cara-caranya itu bagaimana, syaratnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, orang yang menyembelih harus bagaimana doanya. Ini harus dipelajari semua terkait dengan kurban ini. Ya, karena ini global. Nah, sekarang operasionalnya itulah yang penting. Dan aksiologinya. Aksiologi itu apa? Tujuannya apa? Tidak ada jalan lain kecuali dari alam ketujuh itu. Kita mau mencapai kebahagiaan tertinggi di akhirat. Karena kurban itu kan bukan dagingnya dilihat, bukan diterima oleh Allah, bukan apanya, tapi takwanya. Nah, di satu sisi sifat-sifat kebinatangan itu juga kita hilangkan, salah satu maknanya. Nah, tapi dimensi manusia dan Allah betul. Karena tentu saja kita berkurban bukan ditanam tapi dimakan. Jadi kepada Allah lah ibadah ini, tapi ternyata bendanya itu untuk manusia. Jadi ini benar-benar 2 dimensi. dimensi kepada sesama, bahkan bukan muslim pun boleh. Ya, ini menandakan ya tetangga boleh. Ya, jadi bukan untuk fakir miskin. Ya, lain kalau zakat fitrah dan ya toh inilah apa secara filsafat ontologisnya apa itu hakikatnya kita sudah tahu bahwa berkurban itu begini. Bagaimana cara-caranya supaya kita diterima, epistemologinya. Aksiologinya, untuk apa sebenarnya kita kurban. Jadi kalau ketiga ini sudah kita pahami dengan belajar, berdiskusi, membaca, bertanya, dan sebagainya. Insya Allah, maka semakin kita bangun ya kehidupan Islam ini dengan ilmu. Ya, mohon maaf di agama lain biasanya dogma atau doktrin Pak. Kalau ditanya sudah begitu itu. Wah, tidak bisa. Padahal ladina limalla akalalahu. Ya, harus disertai dengan akal. Iya, harus disertai dengan akal. Akal ini ada semua potensi. Piranti yang diberikan oleh Allah hasil kombinasi antara otak dan hati. Itu akal sebenarnya. Jadi orang-orang yang hatinya kurang bagus, akalnya nanti tidak baik. Begitu. Jadi akal memang 2, ada akal bagus, ada akal bulus, ada akal ini. Tetapi ya yang kita harapkan
adalah akal yang nanti akal itu dimiliki oleh nafs. Nafs ini jiwa. Yang dipanggil nanti bertanggung jawab nafs. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Itu yang dipanggil. Karena dia yang memfungsikan akal. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Yang dipanggil itu nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa itu yang dilengkapi dengan akal. Jiwa ini ya ada abstrak, tak lahir dan batin. Nah, itu secara sepintas lalu kita ini insya Allah sebagai tambahan-tambahan apa terkait dengan kurban. Ya, saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya Prof, yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya sudah berulang-ulang saya tanyakan, Prof. Cuman ya saya masih belum puas dengan jawaban yang diberikan. Mungkin ya. Biasa kurang bagus pendengar. Oh iya. Ya mungkin Prof bisa memberikan saya istilahnya another point of view. Gitu. Kan biasanya kalau dokter itu pasien itu kalau datang ke satu dokter kemudian tidak puas dengan jawabannya kan bisa minta second opinion. Gitu. Ya second opinion dok. Tidak puas second opinion, third opinion dokter lain lagi. Jadi mungkin Prof bisa memberikan second opinion. Nah begini Prof, kaum agamawan dulu itu ini seputar dengan tentang teknologi Prof. Ini saya nonton dulu di salah satu video. Ada seorang profesor itu dia mengatakan bahwa kalau bukan andil kaum ateis, dunia tidak akan semaju ini. Oh begitu. Apa dasarnya? Karena dulu itu Prof, Thomas Alva Edison itu ateis Pak. Thomas Alva Edison itu yang menemukan lampu kalau tidak salah Pak. Lampu. Listrik ya. Listrik ya. Itu dulu dia dihujat oleh kaum agamawan. Bahwasanya kamu ini Thomas tidak usah mimpi buat lampu. Karena di kitab suci itu ini kaum agamawan ya. Ini saya tak mengatakan Islam ya. Saya mengatakan agamawan secara umum. Karena di kitab suci itu sudah dinyatakan bahwa pagi itu untuk kerja. Malam itu untuk istirahat. Kalau kamu nih mau ciptakan lampu, kamu rakus. Masa malam kamu mau kerja juga kan? Istilahnya kan begitu. Artinya pagi ya kerja, malam ya tidur. Buat apa lampu kan? Jadi seperti itu. Tapi Thomas ini tidak mau dengar. Dia bersikeras. Jadilah lampu. Kemudian yang kedua juga Prof, penemu itu pesawat, Wright bersaudara, itu juga ateis dok. Dan juga kaum agamawan pada waktu itu menegur juga, kamu ini ndak usah buat terbang, karena kita manusia ini ditakdirkan untuk jalan. Burung gitu yang ditakdirkan terbang, manusia itu tidak ditakdirkan. Ya, ini serius Pak. Kaum agamawan pada waktu itu. Kamu ini rakus. Ini kan agamawan kan begitu. Tidak boleh kita rakus. Kalau kita hanya ditakdirkan jalan, kita jalan saja. Jangan kita mau terbang, jangan kita mau ini. Tapi Wright bersaudara tidak mau menyerah. Akhirnya ya terjadilah pesawat. Pada lagi ada beberapa kisah lagi seperti itu. Sehingga ini ini juga mungkin kalau kita mengaitkan kejatuhan khalifah di situ. Khalifah Utsmaniyah. Salah satunya mungkin karena itu tidak mau memberi ruang kepada pengetahuan. Jadi ini dalam video itu profesor itu mengatakan bahwa kalau kaum agamawan yang pegang ini dunia, kita tidak akan semaju ini.
Tidak akan ada AC, tidak akan ada lampu, tidak akan ada mobil, tidak akan ada ini. Kan Bumi mengelilingi matahari. Itu dia berpendapat, Pak. Itu secara tidak melalui apa namanya. Dia hanya filosofi. Datang Iskandar Ptolemeus 100 tahun sebelumnya, kalau Pythagoras 400 tahun sebelum Masehi. Nah, datang kemudian ini teknologi. 100 tahun sebelum Masehi, Iskandar Ptolemeus membalik dan dia sudah punya percobaan. Nah, yaitu bumi yang dikelilingi oleh matahari. Nah, datang kemudian Galileo itu di zaman sudah Masehi, abad ke-16 kalau tidak salah. Justru itulah dibunuh, Pak. Dibunuh oleh kaum gereja karena dia balik lagi bahwa kembali ke dalam Pythagoras. Bumi lah yang mengelilingi matahari. Jadi sampai hari ini itu, Pak, itu bukan sesuatu pengetahuan yang sudah paten sekali. Sesungguhnya yang mana mengelilingi yang mana sampai hari ini. Dan ada, belum jelas. Ada buku yang dikarang oleh 78 referensinya, diyakini bahwa berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, ini orang Muslim, jadi saya balik sedikit, Pak. Belakangan, bukan hanya dari orang-orang ateis. Ya, pesawat, kita kan sudah lihat Habibie siapa itu. Jadi Allah membagi semua itu, Pak. Ya, membagi mungkin hanya zamannya yang berbeda. Tapi saya punya buku yang saya susun sendiri, filsafat matematika dengan perspektif Islam. Ada 18 ahli astronomi, ahli matematik, ahli perbintangan, ahli termasuk bisnis kesehatan disembunyikan oleh orang-orang bule. Orang-orang karena tidak mau disebut itu. Demikian juga peristiwa di bulan. Dia mengakui bahwa ini saya rampas ini dari Arab Asia kecil. Nah, ini orang-orang Arab tempo dulu itu, Pak. Jadi mereka juga sebenarnya ahli, tapi ada ketidakadilan di dalam membuat sejarah juga. Yang kita sempat baca, itu. Tetapi ada orang-orang kita, ya, insya Allah diberikan juga oleh Allah. Dan itu saja rumusnya bahwa silahkan kepada siapa yang dikehendaki, silahkan Allah memberi. Nah, cuma tidak boleh kita mengatakan dikaitkan dengan kebenaran. Karena ateis, mungkin dia benar. Nah, karena orangnya kaya, dia diterima doanya, pasti dia selamat. Belum tentu juga itu. Sama saja ini, Pak, sama. Karena semua itu adalah cobaan. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi semakin kita merenung-renung, apa hikmah di balik itu, ya Pak ya. Paling tidak itu yang kita bisa apa hikmah di balik ini. Mungkin diberikan memang kebahagiaan di dunia, menemukan sesuatu, tetapi paspor nerakanya juga sudah selesai. Begitu kan? Boleh, ya. Nah, karena begini, kalau kita berbicara dimensi agama kan, mari kita balik lagi sedikit. Rasulullah itu akan bersama dengan orang-orang lemah, orang miskin, orang dosa di surga. Itu kan ada hadis itu. Nah, maksudnya apa? Orang-orang tidak terkenal lah gitu. Nah, lantas terkait dengan listrik tadi, ya saya pelajari juga sejak SD, Thomas Alva Edison penemu listrik. Ya, dengan listrik lah kan semua kan mati ini kehidupan kalau tidak ada. Istilahnya teknologinya, Pak ya. Kalau nanti tanda-tanda kiamat itu kan tidak ada lagi listrik, jadi tidak ada lagi lift, tidak ada pesawat, tidak ada kelistrikan, kembali ke zaman kuno. Nah, sekarang ini tadi bahkan kalau gedung-gedung yang bertingkat yang besar di siang hari juga sangat butuh listrik, bukan hanya malam, Pak. Nah, jadi itu yang beranggapan bahwa hanya malam, tidak juga. Gelap itu gedung yang tinggi, tidak listriknya, gedung yang besar. Sehingga baik siang maupun malam itu memang dibutuhkan. Nah, Allah memunculkan hambanya yang namanya Thomas Alva Edison. Terserah imannya bagaimana. Oke, Pak, tapi ada makhluk. Agama tidak bisa memimpin dunia itu betul, Prof. Artinya kan begini, dulu kerajaan Persia memimpin dunia, runtuh. Kerajaan Romawi runtuh. Islam juga runtuh. Sekarang kan tidak ada lagi kerajaan yang memimpin dunia. Nah, itu katanya karena tadi ini kerajaan-kerajaan agama ini
mereka tidak ini tadi tidak sinkron dengan perubahan. Ya. Mereka hanya percaya kitab suci, tidak mau ada tidak mau ada perubahan-perubahan dari luar kitab suci, sehingga tidak bisa bertahan dengan perkembangan. Sementara dunia ini kan semakin maju. Ya. Kalau kita tidak kalau kitab suci ini hanya mau ditafsirkan ke belakang, ke zaman-zaman dulu, ke zaman-zaman kenabian, pasti tidak sinkron dengan kemajuan. Karena zaman akan semakin maju. Mungkin nanti ada mobil terbang, mungkin nanti ada cas HP tanpa kabel, mungkin nanti lampu bagaimana. Sementara kalau kita hanya mengandalkan kitab suci yang hanya ditafsirkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyambung pendapatnya Pak Iqbal mengatakan bahwa kenyataan sekarang justru orang-orang kalau diistilahkan tadi ateis yang memajukan dunia ini kan. Saya tidak mendukung, tapi saya berkaitan dengan baru minggu lalu kita bahas juga Pak, Al-Furqan ayat 53 kalau nggak salah. Di situ jelas-jelas menyatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa air laut itu terpisah. Artinya tidak perlu lagi ada penelitian, sudah ada dalam Al-Qur'an. 1600 tahun. Ada. Pertanyaannya sekarang, di mana itu ahli tafsirnya Al-Qur'an? Dia tidak bergerak. Dan kenapa orang-orang asing? Karena yang menemukan itu seperti api, gunung berapi di bawah laut, air yang terpisah, bukan orang Muslim yang menemukan. Itulah saya kaitannya tadi mengatakan, rekan Iqbal mengatakan bahwa seakan-akan yang non-Muslim yang memajukan dunia ini terkait dengan hal-hal yang, dan ini realita Pak. Sekira itu. Saya mau nyambung saja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jadi ya tidak ada statement yang 100% benar, demikian juga 100% salah kalau kita mau melihat fakta-fakta yang ada, Pak. Jadi saya kurang setuju kalau general dikatakan orang yang hanya agama tidak bisa dia memimpin dunia. Saya kurang setuju. Agama apa yang dimaksud? Karena meliduannya karena kata isu apa dah? Meli akhir kata natabuka. Jadi disuruh juga oleh Allah, tuntut duniamu, tuntut. Ya seolah-olah kamu hidup terus menerus. Tapi jangan lupa akhiratmu. Ya kan begitu Pak. Sekarang mana yang lebih baik? Walil akhirati khairul laka minal ula. Jadi kalau kita mau keselamatan, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah sekarang konteks dunia dalam rangka menguasai dunia, ini kan konteks dunia. Mengapa mereka orang yang tidak beragama itu? Karena dia memang menekuni betul Pak. Menekuni betul, tidak mau salah, tidak ada mungkin juga di gereja tidak karena ateis apa. Jadi benar-benar seluruh waktu Allah memberikan, silakan, kukasih kau. Siapa mau dunia, mau betul belum minta kukasih, Allah bilang. Oke, mau ke akhirat, boleh tonje. Mau dua-duanya ada tong ilmunya. Jadi semua ada ilmunya. Kalau menurut saya, persoalan manajemen menurut saya, ya artinya ulama-ulama kita yang di pesantren yang khusus masalah fuqaha agama itu berikanlah kesempatan untuk menyirami rohani kita. Tetapi teman-teman kita yang punya keahlian jangan diarahkan ke sana, yang memang punya keahlian khusus. Misalnya masalah teknologi, silakan. Itulah sebabnya kalau pemerintah Islam bisa Pak. Ya, kalau kita agak sulit. Karena menghargai ilmu saja di Indonesia sekarang kan dibawa kan dengan ahli seni olahraga. Kalau juara-juara itu tidak terlalu dihargai gitu. Sehingga ada kaitannya dengan pemerintah. Ada kaitannya untuk memberi peluang sebesar-besarnya. Kita melihat sekarang, insya Allah orang-orang Indonesia banyak yang juara olimpiade dari sains apa segala, tapi tidak berkembang karena tidak diberi seperti negara-negara maju yang notabene tadi adalah ateis apa. Jadi optimalisasi terjadi di sana. Adapun hasil kerjanya tidak ada larangan, tidak haram untuk kita, misalnya pesawat, tidak haram, mobil apa segala, ya Pak. Bahkan kita di pasar juga berinteraksi dengan siapapun. Jadi menurut saya
ada yang dikehendaki Allah. Itulah kekuasaannya, Pak. Bahwa kalau kelihatan orang-orang, memang orang agamawan yang khusus, fuqaha, saya pikir tidak mungkin memimpin secara totalitas. Yang itu yang dimaksud secara sempit tadi, yang hanya tapi kan kalau dia mengatakan saya tidak hafal Quran, tetapi saya bisa amalkan. Nah, lain lagi itu, bagus itu yang begitu, Pak. Ahli, saya mau sekolah terus untuk kemajuan. Ini bisa menurut saya, itu Pak, dengan berbagai bidang. Karena dia juga akan mengatakan ini adalah sebuah ibadah juga, itu Pak. Jadi begitu, hanyalah manusia ini terbatas, begitu kita menggeluti sesuatu, ya susah waktu yang lain, gitu. Itu aja menurut saya. Jadi perlu ada manajemen pemerintahan Islam kalau memang ada, inilah kalau Islam. Nah, mari kita tengok juga negara-negara Islam, Pak. Memang tidak bisa misalnya membuat contoh Arab Saudi apa, tapi ada di situ bahan, di mana bahan bakar. Tidak bisa jalan itu kalau tidak ada. Ya toh, walaupun dia tidak bisa membuat itu, ya kan? Nah, kalau Allah itu tidak menyebarkan, tidak bisa juga jalan itu. Tidak bisa, biar Jepang bagaimanapun, biar Eropa, kalau tidak ada minyaknya. Nah, jadi Allah simpan di situ. Ya toh, kami salah satu contohnya. Tapi ahli membuatnya tidak di situ. Kan begitu tuh, Pak.